Bab 741. Teriakan Jonathan akhirnya menarik perhatian sosok itu. Namun, ketika sosok itu melihat senapan di tangan Jonathan, dia berbalik dan terus melarikan diri tanpa ragu. Sialan, aku mencoba menyelamatkanmu. Mengangkat tangan kanannya, Jonathan menyimpan senapan snipernya di ring penyimpanannya dan mengeluarkan cambuk dari udara tipis. Retakan, saat suara penghalang suara pecah terdengar, cambuk itu tiba-tiba memanjang dengan dorongan energi spiritual. Itu mulai bersinar dengan cahaya putih terik di udara saat membentuk lasso dan terbang ke depan. Begitu sosok itu akan dicambuk dengan cambuk, dia menerjang ke depan untuk menghindari penangkapan, seolah-olah dia tidak memiliki tulang sama sekali. Selanjutnya, dia terus berlari menuruni bukit pasir. Sialan, ketika indera spiritualnya tiba-tiba mengingatkannya pada peluru artileri di atas kepalanya, Jonathan membentuk mantra dengan tangan kirinya. 5 elemen Dewa Naga, bumi, bangkitlah. Di bawah kakinya, gelombang energi spiritual murni membanjiri bukit pasir. Pada saat yang sama, sosok yang melarikan diri di depan tiba-tiba membeku. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sebuah danau energi spiritual yang tak terbatas telah terbentuk, dan dia tepat berada di tengahnya. Energi spiritual yang begitu kuat. Siapa sebenarnya pria ini? Di bawah kakinya, bayangan gelap berangsur-angsur tumbuh. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat gundukan pasir menabraknya seperti ombak. Tepat di bawah gundukan pasir, sinar cahaya keemasan melintas dan menghantam dadanya. Puff! Tidak lama setelah dia melihat lututnya tenggelam ke dalam tubuhnya, pemuda itu memuntahkan seteguk darah. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah dilanda badai pasir berikutnya. Ledakan, 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 ledakan berturut-turut terdengar. Dalam kegelapan, Jonathan merasa seolah-olah ada genderang perang yang tak terhitung jumlahnya yang ditabuh di atas kepalanya. Adapun tangannya, itu mencengkeram leher sosok itu dengan erat saat dia menyeret orang itu untuk melarikan diri. 5 elemen Dewa Naga adalah mantra berskala besar. Meskipun sangat kuat, itu menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar. Jadi, Jonathan tidak akan pernah menggunakannya kecuali untuk keadaan putus asa. Untung baginya, mereka berada di gurun yang pasirnya lepas. Dengan demikian, Jonathan tidak mengalami kesulitan untuk melewati pasir meskipun ada seseorang yang menggandengnya. Sebaliknya, jika dia berada di kota atau desa yang tanahnya padat, dia tidak akan bisa kabur secepat itu dengan earthly escape. Faktanya, dia mungkin akan terkubur di bawah tanah setelah kehabisan energi spiritual. Setelah menembus pasir sejauh ratusan meter, Jonathan akhirnya melesat ke permukaan. Setelah menembus pasir sejauh ratusan meter, Jonathan akhirnya melesat ke permukaan. Saat dia melihat sinar matahari dan tahu bahwa dia memiliki energi spiritual yang cukup untuk menopang dirinya sendiri, Jonathan mulai terengah-engah. Sementara itu, pria yang lehernya dipegang Jonathan mulai memukul lengannya sambil bergumam, "Aku akan mati. Aku akan mati." "Diam!" teriak Jonathan sambil menunjuk hidungnya sebelum merobek kerudung wajahnya. Di bawah syal itu ada seorang pria berpenampilan asing dengan kulit kecoklatan dan fitur pahatan. "Kamu bukan Chanayan, saya Macian," balas pemuda itu sebelum mengambil penutup wajahnya. Berbaring di gundukan pasir, pemuda itu mengusap dadanya yang sakit saat dia mendidih ke arah Jonathan. "Apakah kamu mencoba membunuhku atau menyelamatkanku? Jika Anda baru saja memukul saya sedikit lebih keras, saya mungkin akan terbunuh." "Yah, kamu masih hidup, bukan?" Tidak mempedulikan pemuda itu, Jonathan melambaikan tangannya dan menyulap kamuflase pasir di tubuhnya. Setelah itu, dia merangkak menaiki gundukan pasir dan melihat ke arah area yang sedang dibombardir. 2 jeep milik tentara wilayah barat telah berhenti di sana. Mereka membawa serta puluhan tentara yang sangat terlatih yang mulai menggeledah daerah yang dibombardir. Setelah menatap tajam ke arah tentara wilayah barat, Jonathan mengalihkan perhatiannya ke pemuda di sampingnya. "Hei, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Orang-orang ini terlihat seperti elit dari White Elephant Squad." Puff! Setelah merangkak menaiki gundukan pasir ke sisi Jonathan, pemuda itu meludahkan pasir di mulutnya. "Elit, my asterisks. Mereka mengejarku dari New Cave ke tempat durhaka ini dan masih belum menangkapku. Jika bukan karena kamu barusan, aku pasti sudah memasuki perbatasan Chanaya." Jonathan mengulurkan tangan kirinya. "Lihat petanya. Anda telah melintasi perbatasan hampir 1000 meter,
jadi tampaknya pengejar Anda tidak berniat melepaskan Anda. Itu membuat saya bertanya-tanya apakah Anda meniup Newcastle ke kerajaan datang. Ketika pemuda itu melihat peta elektronik di lengan Jonathan, ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Kedengarannya tidak benar. Intel saya mengatakan bahwa Canaya sangat ketat dengan perbatasannya. Begitu saya melewatinya, wilayah barat tidak akan berani mengejar saya karena takut tentara Misona Canaya akan menyerang mereka. Saat pemuda itu berbicara, dia berbalik untuk melihat sekeliling. Jangan bilang bahwa kamu sendiri yang mengawasi seluruh pasukan Misona. Omong kosong. Jonathan yang kesal meletakkan komputernya saat dia berbicara. Apakah aku terlihat seperti penjaga perbatasan rendahan bagimu? Tidak terlalu. Terkapar di gundukan pasir, pemuda itu melanjutkan, sebagai seseorang yang telah mencapai alam dewa, kamu lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi seorang jenderal. Namun, dengan muncul di sini sendirian, Anda benar-benar tidak terlihat seperti seorang perwira bagi saya. Tidak lama setelah dia berbicara, sebuah pencerahan menyebabkan dia menatap Jonathan. Web dan datang ke sini untuk menjalankan misi. Web gelap, misi apa? Jonathan bingung dengan komentar pemuda itu. Adapun pemuda itu, dia sedikit terkejut mendengar kata-kata Jonathan. Jadi, kamu tidak mengejar hadiah. Itu bagus, itu bagus. Setelah berbaring di gundukan pasir, pemuda itu mengeluarkan senapan sniper dan dengan cekatan memasukkan peluru ke dalam biliknya. Kamu bukan musuhku selama kamu tidak berada di bidang pekerjaan yang sama denganku. Saya benar-benar berhutang budi kepada Anda karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya mungkin hanya berada dalam fase lanjutan dari alam Grandmaster saat ini tetapi pasti akan mencapai alam dewa dalam waktu kurang dari setahun. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan melunasi hutang saya. Tepat setelah dia selesai, pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Saat itu, dia sudah mengarahkan pandangannya ke SUV yang diparkir di gundukan pasir. Pada saat yang sama, Jonathan telah duduk dan melakukan hal yang sama dengan senapan di bahunya. Dengan yang di sebelah kanan, bidik tangki bahan bakar mereka. Bang, bang, dua tembakan terdengar bersamaan. Tangki bahan bakar kedua jeep menyala sebelum meledak menjadi bola api. Dengan dua kendaraan sebagai titik referensi, serahkan semua orang di sebelah kiri kepadaku. Mengacungkan pedangnya yang patah. Betapa beraninya. Pemuda itu tertawa terbahak-bahak sebelum menyerbu ke depan dengan kukri di tangan. Karena ledakan itu, para prajurit tentara wilayah barat bersembunyi di balik bukit pasir. Dalam waktu kurang dari 3 detik, Jonathan telah menutup jarak 100 meter di antara mereka. Ketika musuh pertama mereka mengintip, pedang Jonathan yang patah melintas di wajahnya, mengirimkan kabut darah ke udara. Saat itulah pembantaian secara resmi dimulai. Bab 742. Kedua kendaraan tersebut membawa total 8 tentara dari tentara wilayah barat, yang semuanya kini tertelungkup dalam genangan darah. Muncul tanpa cedera, Jonathan telah memusnahkan 6 sementara pemuda Macis mengambil 2. Adapun jet di langit, mereka secara bertahap terbang menjauh. Mengapa mereka melarikan diri? Aku baru saja berencana menjatuhkan mereka, kata pemuda Macis dengan sombong sambil memegang kukri yang berlumuran darah di tangannya. Jonathan mendengus sebelum menggeledah tubuh tentara yang tewas untuk mencari perangkat komunikasi apapun. Hentikan kesombonganmu. Jet telah mengambil risiko besar dengan serangan singkat mereka ke perbatasan. Berdasarkan aturan keterlibatan internasional, perilaku mereka dianggap sebagai bentuk provokasi, memberi Canaya hak untuk mengerahkan pasukan melawan mereka. Saat Jonathan merobek tambalan dari salah satu dada tentara yang tewas itu, dia dapat dengan jelas melihat seekor gajah putih di atasnya. Seperti yang aku harapkan, mereka dari pasukan Gajah Putih. Jonathan melemparkan tambalan itu ke pemuda itu. Hei, aku menyelamatkan hidupmu. Bukankah seharusnya kau mengatakan yang sebenarnya padaku? Seperti nama Anda dan apa yang Anda lakukan di wilayah barat ini. Juga, kenapa orang-orang itu mengejarmu jauh-jauh dari Newcastle? Nama saya Hosom Hoffman, jawab pemuda itu sambil mengambil sebungkus rokok dari tubuh seorang tentara yang tewas. Mengabaikan darah di bungkusnya, dia mengeluarkan satu dan menjejalkannya di antara bibirnya. Sebenarnya, saya tidak melakukan banyak hal selama perjalanan saya ke wilayah barat. Yang saya lakukan hanyalah mencuri berlian dari kepala patung Seboksia dari kuil Bazar di Newcastle. Sambil berbicara, Hosom menyodorkan sebatang rokok kepada Jonathan. Namun, Jonathan melongo melihatnya. Wow,
Aku tidak percaya apa yang kamu lakukan. Beraninya kau mencuri sesuatu seperti itu. Mereka mungkin akan merasa malu jika mereka tidak membunuhmu. Terlepas dari kata-katanya, Jonathan masih menatap Hosom dengan kagum. Wilayah Barat adalah negara teokratis terbesar di dunia, sementara Suboksia adalah dewa paling terkemuka yang mereka sembah. Adapun kuil Bazar, ditetapkan sebagai tanah suci oleh wilayah Barat. Oleh karena itu, mencuri berlian dari kepala Suboksia tidak ada bedanya dengan meminta untuk dibunuh. Hehe, itu tidak terlalu sulit. Hosom terkekeh menanggapinya. Untuk membayar Anda karena telah menyelamatkan hidup saya akan memberi Anda kepemilikan setengah dari berlian yang saya curi. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku, Jonathan menatap Hosom. Saya Hansom Hoffman. Apa, Anda juga seorang Hoffman? Hosom berkomentar dengan gembira. Hansom, dengan kekuatanmu, apa yang kamu lakukan di tempat yang tidak saleh ini? Bukankah seharusnya kamu bersenang-senang di suatu tempat? Jonathan berbalik untuk melihat ke barat setelah mendengar kata-kata Hosom. Jonathan berbalik untuk melihat ke barat setelah mendengar kata-kata Hosom. Meskipun aku berhasil menyelamatkan anak itu setelah memberikan masalah kepada tentara wilayah barat, perbatasan pasti akan diperkuat setelah ini. Selain itu, sangat sulit untuk menyembunyikan diri di gurun tak berujung ini. Saya hanya berkeliling untuk mencari peluang yang menguntungkan, jawab Jonathan sambil tertawa. Ngomong-ngomong, selama perjalananmu di wilayah barat, pernahkah kamu mendengar seseorang bernama Caspian? Hosom mengerutkan alisnya sambil berpikir. Caspian, apakah kamu berbicara tentang komandan penjaga perbatasan wilayah barat? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebenarnya, aku penasaran. Saya berharap akan dihentikan oleh penjaga perbatasan di sepanjang wilayah barat dan terkejut karena saya berhasil melewatinya dengan begitu mudah. Jonathan tidak mengomentari masalah ini, karena tidak mungkin dia bisa memberitahu orang asing bahwa pertempuran brutal yang memakan korban 120.000 jiwa baru saja terjadi beberapa hari yang lalu. Saat ini, tentara Misona tidak sendirian dalam meremajakan pasukannya. Bahkan wilayah barat, negara dengan populasi terbesar kedua, terpaksa membiarkan pasukannya memulihkan diri setelah kehilangan 70.000 pasukan. Hosom, untuk mencapai Machia, yang harus kamu lakukan hanyalah menuju ke selatan. Meskipun mereka mungkin masih melacak Anda, mereka tidak akan menyebabkan masalah bagi Anda di dalam perbatasan Canaya. Saat Anda tiba di Yorkland, Anda mungkin dapat meninggalkan Canaya dengan mudah dengan keahlian Anda. Ingatlah untuk tidak menimbulkan masalah di Canaya, atau saya akan memastikan Anda menyesalinya. Begitu Jonathan selesai, dia mulai berjalan ke arah barat. Waktu sangat penting dalam hal cedera Dorian. Keadaan saat ini tidak memungkinkan Jonathan pergi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, dia harus segera terjun ke wilayah barat. Melihat Jonathan pergi, Hosom merasakan sedikit keraguan. Dia kemudian memotong lengan dari mayat sebelum mengejar yang pertama. Hansom, tunggu aku. Mari kita bepergian bersama. Paling tidak, kita bisa mengandalkan satu sama lain selama perjalanan kita. Dengan saya, Jonathan menatap Hosom dengan bingung. Apakah kamu tidak khawatir tentang tentara wilayah barat yang mengejarmu? Apakah seseorang sepandai saya tidak memikirkan itu? Hosom dengan cepat melepas pelacak dari lengan yang terputus dan memasangnya sendiri. Jika Anda dapat berasumsi bahwa saya akan melarikan diri, begitu juga mereka, yang membuat kembali ke jalan saya berasal dari pilihan yang paling aman. Bukankah Canayans memiliki pepatah ini? Tempat yang paling berbahaya biasanya yang paling aman. Saat melihat ekspresi sombong di wajah Hosom, Jonathan menggelengkan kepalanya pasrah. Bagus, saya tidak keberatan Anda ikut dengan saya, tetapi saya tidak akan menyelamatkan Anda jika Anda mendapat masalah. Jangan khawatir, aku tidak akan menghalangi jalanmu. Dengan itu, dua sosok mulai melaju melewati padang pasir yang luas. Baru pada malam hari sebuah pangkalan militer yang dikelilingi oleh kawat berduri terlihat oleh Jonathan. Hei, Hansom, jangan bilang kau akan menghancurkan markas penjaga perbatasan wilayah barat. Terkapar di tanah di samping Jonathan, Hosom tiba-tiba menyadari orang seperti apa yang dia tandai. Sebaiknya kau tidak melibatkanku. Tidak mungkin dua pembudidaya seperti kita dapat menghadapi puluhan ribu pria bersenjata berat, bukan? 98.000 orang, tepatnya, bisik Jonathan sambil menyesuaikan kecepatan napasnya. Semua pangkalan militer dilengkapi dengan pemindai pencitraan termal di luar.
Semakin banyak alasan untuk tidak pergi ke sana, jawab Hosom dengan gigi terkatup. Kita belum ditemukan, jadi masih ada waktu untuk berangkat. Handsome, apa yang merasukimu hingga kau, oh, kenapa aku harus mengikutimu? Saya mulai menyesalinya. Tepat setelah dia berbicara, Hosom berbalik untuk pergi. Namun, dia segera menyadari bahwa Jonathan mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Sebagai tanggapan, dia memberi Jonathan tatapan sedingin es. Apa yang kamu lakukan? Ini tidak berbahaya seperti yang kamu pikirkan, bisik Jonathan saat dia berbaring di belakang bukit pasir. Anda telah melihat bagaimana saya dapat membuat terowongan menembus pasir. Selama seseorang mengalihkan perhatian Angkatan Darat wilayah Barat, aku bisa menyusup ke pangkalan tanpa terdeteksi. Anda membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai pengalih perhatian. Di mana kita akan menemukan, Hosom tertegun di tengah kalimat. Kamu, apa-apaan ini? Apakah Anda berbicara tentang saya? Bingo, sekitar 10 meter, menjadi setinggi tiang bendera. Ini adalah benda magis kelas atas, yang tidak bisa dibeli dengan uang, jadi jangan sampai hilang. Saat dia berbicara, benda ajaib di tangan Hosom mulai bergetar. Saat tanda merah yang menutupi benda magis sepanjang 1 meter itu mulai bersinar, nyala api menyala di ujungnya dan menari dengan liar di udara. Sementara itu, Jonathan membentuk segel ajaib dengan tangannya dan mulai tenggelam ke dalam pasir. Bab 743 F***, Hosom memegang tongkat panjang itu dan menikamnya ke arah di mana Jonathan menghilang. Terlepas dari upaya terbaiknya, dia gagal menemukan Jonathan karena yang terakhir menghilang di bawah bukit pasir. Dia telah menancapkan alatnya sedalam 2-3 meter ke dalam pasir, tetapi itu terbukti tidak berguna. Kamu ingin aku mengalihkan perhatian mereka, ya? Bermimpilah. Hosom mengutuk dengan keras saat dia mendengar sirene dari pangkalan dan berbalik untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mengatupkan rahangnya dan memutuskan untuk kembali mengambil benda ajaib itu. Jonathan mungkin telah membatasi benda magis itu beberapa waktu lalu, tetapi dia tidak mengukir perasaan spiritualnya padanya dan hanya mengisinya dengan energi spiritualnya. Hosom tidak tahan kehilangan benda magis yang begitu hebat. Namun, dia harus menyelesaikan penggunaan energi spiritual Jonathan di dalam benda magis itu untuk mengendalikannya sepenuhnya. Alhasil, Hosom menjadi pembawa obor yang berlari melintasi padang pasir. Tiang yang tingginya lebih dari 10 meter menjadi mercusuar terbaik bagi tentara wilayah barat. Suara tembakan bergema saat para prajurit membidik dan menembakkan senjata mereka ke arah api. Hosom hanya bisa berlari dengan sekuat tenaga saat dia mengutuk Jonathan pelan. Sementara itu, Jonathan bergegas maju di bawah pasir. Dia melepaskan rasa spiritualnya untuk menutupi area di atas kepalanya. Setelah mendeteksi sekelompok pria berpakaian preman, Jonathan mengangkat Heaven Sword dan mengarahkannya ke atas dengan dorongan yang kuat. Semua orang di tentara wilayah barat memperhatikan sirene dan tembakan yang terdengar tanpa peringatan di luar. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba terbelah. Dengan 2 kilatan logam, 3 perwira militer terpotong menjadi 2. Tanah retak terbuka, dan Jonathan terangkat dengan bel tangan perunggu, pipinya memerah. Pangkalan Angkatan Darat wilayah barat, meski tidak serumit penjara Crimson Utara, masih dibentengi dengan kuat. Pangkalan itu memiliki beberapa puluh meter batu tebal dan lebih dari 3 meter beton terkubur di bawahnya. Jika dia mengambil lebih lama lagi, Jonathan mungkin mati lemas dan mati di bawah tanah. Siapa Caspia? Dia menyatakan dengan dingin, mengacungkan pedang surga. Seorang pembudidaya Canayan, seorang perwira militer Parubaya yang berdiri di depan Jonathan mengeluarkan tongkat yang tampak aneh dan melancarkan serangan tanpa ragu-ragu. Grandmaster fase tengah. Jonathan menyimpan bel tangan perunggunya dan menggunakan Heaven Sword miliknya untuk menerbangkan tongkatnya. Jonathan menyimpan bel tangan perunggunya dan menggunakan Heaven Sword miliknya untuk menerbangkan tongkatnya. Kabut darah terbentuk ketika pedang surga Jonathan menusuk bahu perwira militer itu. Aku senang kamu bisa mengerti Canayan. Aku di sini bukan untuk memusnahkan pasukanmu. Yang kuinginkan hanyalah berbicara dengan Caspian. Di mana dia? Caspian terluka parah dan dikirim kembali ke Newcastle untuk menerima perawatan. Mendengar itu, Jonathan memenggal kepala perwira militer itu tanpa ragu. Dia memperluas rasa spiritualnya untuk mencakup area sekitarnya, yang membentang ratusan meter. Ada 3 Grandmaster.
Jonathan hanya membutuhkan sesaat untuk menentukan 3 Grandmaster di pangkalan. Dia langsung menyadari bahwa wilayah barat telah meningkatkan kekuatannya di perbatasan. Jika saya tidak muncul hari ini, selama pertempuran kami berikutnya, Dorian kemungkinan besar akan dibunuh oleh keempat Grandmaster. Rencana yang luar biasa. Jonathan mendengus dingin dan mendorong pintu terbuka untuk keluar. Begitu pintu dibuka, beberapa lusin senjata langsung ditembakkan. Jonathan tidak repot-repot menahan diri ketika dia menjelajahi daerah itu lebih awal, sehingga ketiga Grandmaster itu secara alami dapat merasakan keberadaannya. Mereka segera mengerahkan pasukan untuk mengepung daerah itu. Peluru-peluru berterbangan di udara saat peluru berdentang ke tanah, menciptakan soundtrack yang mengerikan yang sepertinya menandakan kedatangan Grim Reaper itu sendiri. Tembakan itu cukup untuk menghancurkan semua yang terlihat, tetapi Jonathan tidak repot-repot menghindarinya. Dia memegang bel tangan perunggu dan menyerang ke depan. Kabut darah memudar. Sekaligus, 3 tentara memuntahkan darah dan tewas di tempat akibat benturan. Saat cahaya keemasan menghilang, Jonathan mengayunkan pedang langitnya di udara malam. Itu adalah tindakan sederhana, tetapi sekitar 10 kepala terangkat ke udara sebelum jatuh ke tanah. Pergi, mengikuti raungan Jonathan, lebih dari 10 benda ajaib terbang keluar dari cincin penyimpanan. Mereka berputar-putar di udara sejenak sebelum menyebar. Korban adalah hal biasa dalam pertempuran. Jonathan tidak goyah meskipun tentara yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah dan mati di sekitarnya saat benda-benda magis berputar-putar di udara. 2 pria dan seorang wanita mendarat di sampingnya, memastikan dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Di seberang Jonathan berdiri seorang wanita dengan cepat. Saat dia mendarat di tanah, dia memukul drum kecil di tangannya. Mengikuti pukulan itu, energi spiritual Jonathan yang mengalir liar di tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia bukan satu-satunya yang merasakan panggilan drum. Di sekelilingnya, para prajurit yang tadinya panik berhenti bergerak, wajah mereka sekarang lega. Mereka menghentikan retret mereka, membiarkan benda-benda magis terbang melewati mereka saat mereka berdiri terpaku oleh suara genderang. Meskipun kematian mereka akan segera terjadi, para prajurit mengenakan senyum di wajah mereka, menciptakan pemandangan yang membingungkan. Buk, mengikuti Buk, Jonathan bisa merasakan energi spiritualnya berkurang. Pikirannya damai, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan energi apapun untuk bertarung. Terpikir olehnya bahwa dia kelelahan karena berperang selama bertahun-tahun. Jiwa Jonathan dipenuhi dengan rasa ketenangan batin, dan dia ingin memperpanjang kedamaian ini. Pada saat yang sama, 2 Grandmaster lainnya melompat ke udara dan mengarahkan pedang panjang mereka ke tulang rusuk Jonathan. Dentang, Jonathan mengalami gegar otak di organ tubuhnya. Karena kekuatan serangan Grandmaster, tapi bel tangan perunggu mampu menahannya. Namun, setelah serangan itu menyebabkan dia menderita luka dalam yang parah. Berkat serangan mereka, Jonathan bisa mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia dengan cepat memberi isyarat dan menggunakan teknik naga suci kuno untuk melindungi rasa spiritualnya. Dia tidak berani lengah lagi. Ada yang aneh dengan genderang itu. Tanpa perlindungan bel tangan perunggu, Jonathan akan rentan terhadap pedang panjang dan kemungkinan besar akan ditusuk sampai mati. Para Grandmaster mampu, dan aku sudah meremehkan mereka. Mati, Jonathan mengeluarkan geraman rendah. Benda-benda ajaib yang melayang di langit mendatangi wanita itu ke segala arah. Jonathan menghilang dalam sekejap. Sasarannya adalah pria di sebelah kirinya. Buk, tabuh genderang yang cepat bergema di sekitar Jonathan, membuat energi spiritualnya melonjak dan meridiannya membengkak karena rasa sakit. Dia mencoba menguatkan dirinya melawan serangan itu, tetapi intensitas suara itu terlalu berat untuk dia tahan. Kedua Grandmaster di sisinya tampaknya sudah gila. Tubuh mereka membesar hampir 2 kali ukuran aslinya, membuat mereka tampak seperti binatang buas saat mereka menyerbu ke arah Jonathan dengan keganasan yang tak terkendali. Jonathan memperhatikan bahwa gerakan para pembudidaya tampak berbeda dalam arti spiritualnya, dibandingkan dengan apa yang dia lihat dengan matanya. Bab 744 dalam pertarungan antar kultivator, kultivator peringkat rendah bisa menang jika mereka cukup cepat. Mereka yang belum mencapai alam Grandmaster harus terus-menerus melatih dan menyempurnakan tubuh mereka untuk memanfaatkannya secara maksimal selama pertempuran baik untuk menyerang maupun bertahan. Setelah mencapai alam Grandmaster, mereka dapat menggunakan energi spiritual mereka sendiri untuk menciptakan medan kekuatan.
Di medan kekuatan mereka sendiri, mereka bisa merasakan semuanya dalam sekejap. Namun, ada jeda dalam umpan balik energi spiritual. Bagaimanapun, energi spiritual seperti kekuatan alam di dalam air. Jika seseorang berada di belakang Anda dan menyebabkan riak di air, tubuh Anda perlu merasakan perubahan di air sebelum Anda dapat bereaksi. Jadi, bahkan Grandmaster melihat energi spiritual hanya sebagai alat pendukung selama pertempuran. Mereka akan menggunakan teknik ini untuk mendeteksi jika ada musuh di titik buta mereka. Mereka yang berada di alam Grandmaster memiliki kemampuan untuk secara mandiri melepaskan rasa spiritual mereka untuk menjelajahi suatu daerah. Namun, area jangkauannya terbatas karena mereka hanya bisa menggunakan indera spiritual dalam jumlah terbatas. Selain itu, jika mereka merasakan musuh dengan indera spiritual mereka mungkin masih tidak dapat bereaksi tepat waktu karena musuh mungkin terlalu dekat. Kultivator pemula yang baru saja belajar melepaskan indera spiritual mereka dapat memperluas persepsi mereka karena indera spiritual mereka merupakan perpanjangan dari tubuh mereka. Setiap sinyal dan tindakan dalam area yang dicakup oleh indera spiritual mereka akan memicu respons naluriah mereka. Misalnya, jika seseorang sedang makan, pikirannya akan tertuju pada makanannya. Namun, jika indera spiritual seseorang menutupi seluruh rumah, otak mereka harus memproses semua yang terjadi di dalam rumah. Mereka dapat menangkap suara memasak, menyapu, dan berbicara, serta aktivitas lain yang terjadi di rumah. Masuknya informasi ini akan membuat pikiran mereka kewalahan untuk diproses. Banyak orang iri pada mereka yang mampu menciptakan medan gaya, tetapi mereka tidak tahu betapa sulitnya membiasakan diri. Beberapa pembudidaya bahkan menghancurkan tingkat kultivasi mereka secara sukarela karena mereka tidak tahan menderita. Seorang kultivator di alam dewa seperti Jonathan dapat mengendalikan umpan balik dari indera spiritual mereka. Selama pertempuran, mereka bisa melepaskan indera spiritual mereka untuk melihat apa yang terjadi dalam jarak puluhan meter. Namun, sangat jarang melihat seseorang seperti Jonathan yang dapat memperluas indera spiritualnya hingga radius ratusan meter. Dapat dikatakan bahwa para pembudidaya yang telah mencapai alam dewa akan semakin kecanduan untuk menciptakan medan kekuatan dengan perasaan spiritual mereka. Dengan menggunakan indera spiritual mereka dapat mengantisipasi tindakan musuh mereka bahkan sebelum mereka dapat melihat apapun dengan mata mereka. Dengan menggunakan indera spiritual mereka dapat mengantisipasi tindakan musuh mereka bahkan sebelum mereka dapat melihat apapun dengan mata mereka. Namun, apa yang dilihat Jonathan berbeda dari apa yang dirasakan indera spiritualnya. Berhenti. Saat dia berbicara, riak yang terlihat mulai membentang dan menyebar keluar. Jika mata dan inderanya memberitahunya dua hal yang berbeda, dia harus mengandalkan energi spiritual pihak ketiga untuk mempelajari kebenaran. Seketika, medan gaya Jonathan meluas puluhan meter ke segala arah, memungkinkannya mengungkap kebenaran melalui umpan balik energi spiritualnya. Salah satunya palsu, dan yang lainnya asli. Jonathan mengayunkan pedang langitnya ke kanan, tanpa tujuan. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di udara, memblokir serangan itu. Dia tiba-tiba berputar dan memberikan tendangan cepat ke udara. Dalam sekejap, sesosok muncul dan terbang kembali dari kekuatan. Kultivator lainnya menikam punggung Jonathan, berniat menembus dadanya. Di atasnya, bel tangan perunggu bersinar cemerlang. Pedang panjang itu menusuk ke dalam cahaya, menyebabkan bunyi yang keras. Wajah Jonathan memerah setelah dia menahan serangan lain dari seorang Grandmaster. Itu sangat kuat sehingga dia merasakan darahnya mendidih seolah hendak melonjak dan meledak dari kepalanya. Mati, Jonathan meraung. Dia berputar pada tumitnya dan melepas bel tangan perunggu, mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan kultivator. Dengan sentakan lengannya, dia menarik pembudidaya itu ke bawah dan membenturkan lututnya ke leher yang terakhir, mematahkannya dalam sekejap. Gedebuk. Meski begitu, pembudidaya wilayah barat tidak mati dan berjuang untuk melarikan diri. Kamu tidak akan mati, iya. Jonathan memberikan tendangan kuat ke kepala pembudidaya. Terdengar suara retakan, dan kepalanya pecah berkeping-keping seperti semangka yang hancur. Potongan putih dan merah memenuhi udara. Jonathan mengulurkan tangan untuk melepas perisai roh, dan darah di udara berceceran ke tanah di samping tubuh tanpa kepala. Jonathan kemudian menoleh untuk melihat kultivator perempuan dan mencibir. Satu kultivator hanya dapat dilihat dengan mata telanjang, dan yang lainnya hanya dapat dideteksi dengan indera spiritual.
Genderang Anda adalah alat magis yang hebat karena dapat mengganggu indera spiritual dan penglihatan. Biarkan aku mencobanya. Tanah beton meledak, dan tubuh Jonathan muncul di depan kultivator wanita. Pedang surga memotong lengan wanita itu, tapi tidak ada perlawanan. Ini palsu. Jonathan menyipitkan pandangannya dan menyebarkan indera spiritualnya ke segala arah. Melalui perasaan spiritualnya, dia merasakan dua sosok berlari keluar dari kamp. Mereka saat ini puluhan meter jauhnya. Namun, energi spiritualnya memberitahunya bahwa mereka berada di arah yang berlawanan. Faktanya, dua tank tempur utama saat ini sedang membidik Jonathan tepat di depan matanya. Namun, semuanya disembunyikan oleh tabuhan genderang wanita itu. Seandainya Jonathan tidak memperluas indera spiritualnya di luar jangkauan biasanya, dia tidak akan mendeteksi bahaya bahkan ketika tank menembakkan meriam ke arahnya. Dia tidak percaya bahwa drum itu mampu menyembunyikan suara tank yang bergerak. Itu pasti harta yang langka. Tanpa peringatan yang terdengar, Jonathan jatuh ke tanah saat dia merasakan laras tank tempur utama mulai bergetar. Dia kemudian melanjutkan untuk merangkak ke samping. Bola meriam melesat melewati kepala Jonathan. Namun, dalam pandangan Jonathan, dia hanya bisa melihat pembudidaya wanita dari wilayah barat dan tidak ada yang lain. Perasaan spiritual dan medan kekuatannya terus memberinya umpan balik. Penglihatan, indera spiritual, dan energi spiritualnya memberinya umpan balik yang kontras dari ketiga sosok itu. Dentang, mengikuti kebisingan itu, Jonathan menikam pedang langitnya ke belakang saat kilatan muncul di matanya. Pedang langitnya diblokir oleh pedang panjang. Itu milik kultivator wilayah barat yang telah menghilang beberapa waktu lalu. Terlepas dari upaya Jonathan, dia tidak dapat menemukannya. Tanpa sepengetahuan Jonathan, kultivator telah menyembunyikan energi spiritualnya dan telah menyamar sebagai prajurit biasa wilayah barat, dengan sabar menunggu waktunya untuk saat yang tepat untuk menyerang. Menuju ke angkasa, Jonathan menggeram. Dia mengayunkan pedangnya ke atas dan memotong kultivator wilayah barat menjadi dua. Berbalik, dia menyadari pembudidaya wanita wilayah barat tidak terlihat. Indera spiritual Jonathan memiliki jangkauan terbatas dan hanya dapat diperpanjang hingga kira-kira 100 meter, membuatnya tidak berdaya di luar jarak itu. Terlepas dari kekuatannya yang luar biasa, dia tahu ini adalah kelemahan yang tidak bisa dia atasi. Dia saat ini dikelilingi oleh tentara yang tak terhitung jumlahnya. Melihat senjata api menyebabkan rasa dingin menjalar di punggungnya. Jonathan tidak takut jika hanya ada sekitar 1000 orang, tetapi dia saat ini dikelilingi oleh hampir 100.000 orang. Dia tidak bisa selesai memotong 100.000 kubis, apalagi membunuh 100.000 orang. Ada kemungkinan dia bahkan tidak bisa menahan serangan artileri berat seperti meriam. Jika dia tetap tinggal, dia kemungkinan akan menemui ajalnya di sini. Sudah waktunya untuk pergi. Dengan pemikiran itu, Jonathan sekali lagi menggunakan mantra untuk menyelinap ke tanah yang retak dan melarikan diri dari tempat kejadian. Bab 745. Sesosok sedang melarikan diri dengan tergesa-gesa melintasi padang pasir dengan dua helikopter dalam pengejaran. Helikopter melatih lampu sorot mereka di tanah, berusaha melacak pergerakannya. Dua senjata api dilepaskan dan ditembakkan ke langit malam. Peluru menghantam tanah di dekat jejak Hosom, meninggalkan bekas yang terlihat di permukaan. Cek kamu, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau hari kita bertemu akan menjadi hari di mana kau menemui ajalmu. Hosom berteriak ke langit. Jelas, dia melontarkan kutukan pada Jonathan. Hosom tidak tega membuang benda ajaib itu. Energi spiritual yang disalurkan Jonathan ke tongkat hanya membuatnya terbakar selama puluhan detik, tapi itu cukup bagi tentara wilayah barat yang terlatih untuk mengunci Hosom. Hosom berada di alam Grandmaster dan dapat menggunakan bukit pasir untuk keuntungannya, menyembunyikan dirinya dari pandangan. Namun, tentara wilayah barat dengan cepat bereaksi dengan mengirimkan dua helikopter bersenjata untuk mengejarnya. Lampu sorot mereka diarahkan padanya, membuat Hosom tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia adalah target bergerak di padang pasir yang luas, membuatnya hampir mustahil untuk menghindari helikopter. Dilihat dari keadaannya, dia bisa menunggu sampai tentara kehabisan peluru atau helikopter bersenjata kehabisan bahan bakar. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia tahu dia kemungkinan besar akan mati kelelahan sebelum mereka kehabisan peluru. Karena itu,
Dia tidak punya pilihan selain berlari ke depan dengan kemiringan penuh. Hosom berlari dengan sekuat tenaga ketika suara tembakan terdengar di belakangnya. Gedebuk. Setelah suara tembakan, salah satu helikopter bersenjata mulai membelok keluar jalur. Hosom menoleh ke belakang dan melihat siluet gelap jatuh dari helikopter dan menabrak pasir. Kedua helikopter dengan cepat berpisah, terbang berlawanan arah. Sekarang lampu sorot tidak diarahkan padanya, Hosom dengan cepat melesat ke balik gundukan pasir. Dia melihat seorang pria duduk di atas gundukan pasir sekitar 300 meter jauhnya, memegang senapan sniper. Retakan, Hosom mendengar gema tembakan lagi sepanjang malam, dan dia berputar tepat pada waktunya untuk melihat lampu sorot hancur berkeping-keping, sekali lagi membuat gurun menjadi gelap. Tembakan bagus, teriak Hosom pada Jonathan sambil meraih segenggam pasir. Dia tampak sangat bersemangat, sepertinya lupa bahwa Jonathan adalah alasan dia harus lari. Dia tampak sangat bersemangat, sepertinya lupa bahwa Jonathan adalah alasan dia harus lari. Mengikuti teriakannya, 3 helikopter bersenjata terbang dari pangkalan Angkatan Darat Wilayah Barat, menuju ke arahnya. Bukan itu saja, karena gerbang ke pangkalan terbuka lebar, memungkinkan tank lapis baja menuju ke Hosom. Ada lusinan tank, dilihat dari lampunya. Berhentilah menatap, berlari. Jonathan terbang melewati Hosom dengan kabur. Tiang di tangan Hosom juga ikut lenyap bersamanya. "Hai!" teriak Hosom, pipinya memerah karena marah saat dia menatap tangannya yang kosong. "Handsome, kamu berjanji untuk memberikan benda ajaib itu kepadaku setelah apa yang telah aku lalui." Sekitar 50 km jauhnya dari pangkalan Angkatan Darat Wilayah Barat, Jonathan dan Hosom terbaring di bawah gundukan pasir, terengah-engah. 50 km bukanlah jarak dekat maupun jauh. Dalam keadaan normal, perjalanan akan memakan waktu sekitar setengah jam. Namun, jika seseorang melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, mereka dapat menempuh jarak 50 km hanya dalam 20 menit. Namun, keduanya berlari lebih dari 1 jam untuk melarikan diri dari tentara wilayah barat. Pada akhirnya, Jonathan harus menggunakan teknik mengelak untuk lolos dari para prajurit. "Handsome, bukankah seharusnya kamu memberiku benda ajaib itu?" tanya Hosom dengan lemah. Selama pelarian mereka, Hosom terluka akibat benturan bola meriam, menderita banyak luka di sisi kirinya. Namun, sebagai seorang kultivator, dia dapat menggunakan perisai rohnya untuk melindungi dirinya sendiri, mencegah kerusakan pada organnya dan meminimalkan lukanya menjadi luka yang dangkal. Jonathan mengambil 2 kaleng bir dari cincin penyimpanannya dan melemparkan satu ke Hosom. "Kamu ingin aku masuk akal, kan? Saya akan masuk akal. Kembali ketika saya memasuki markas Angkatan Darat Barat, saya berjanji untuk memberi Anda benda ajaib itu. Namun, itu seharusnya menjadi hadiah jika kamu berhasil mengalihkan perhatian Angkatan Darat Barat. Bukankah aku melakukan itu?" Hosom duduk, bingung. "Saya dikejar oleh 2 helikopter bersenjata dan ratusan tentara selama lebih dari 10 menit. Saya hampir mati di sana." Jonathan duduk dan menjawab, "Ya, Anda berhasil menarik perhatian mereka. Namun, jangan lupa bahwa kamu hampir mati, dan akulah yang menyelamatkanmu. Wajar jika aku mengambil benda ajaib ini sebagai hadiah karena telah menjadi penyelamatmu." Hosom kaget mendengarnya. "Tunggu, logika macam apa itu? Saya dalam bahaya karena saya membantu Anda mengalihkan perhatian mereka. Bagaimana dengan saya? Apa aku tidak akan mendapatkan imbalan apapun?" "Kamu punya sekaleng bir, bukan?" Jonathan menjawab dengan riang sambil membuka bir. "Kita selamat dari cobaan itu bersama-sama, jadi tidak perlu picik," tambahnya. Dia kemudian mendentingkan kaleng birnya dengan milik Hosom. Sebuah cemberut jelek merayap di wajah Hosom. "Aku akan segera mati jika aku terus bermitra denganmu," katanya sedih. Meski begitu, Hosom mengangkat kaleng bir dan menenggaknya. Sudah lewat jam 4 pagi. Jonathan duduk di gundukan pasir, menyeruput birnya sambil menatap ke arah timur di mana matahari mulai terbit. Dia menatap ke arah Canaya. "Apakah kamu berpikir tentang cara menipuku lagi?" tanya Hosom dengan dengusan sedingin es. Jonathan menggelengkan kepalanya. "Aku sedang memikirkan tentang tindakan tidak biasa tentara wilayah barat." "Tentara wilayah barat, apakah mereka bertingkah tidak biasa?" Hosom bingung. Jonathan berbalik untuk melihat Hosom. Dia tampak merenung sebentar sebelum menjelaskan, aspek paling berharga dari gurun Sausa terletak pada mineral yang tersembunyi di bawah permukaannya.
Namun, satu-satunya cara yang layak untuk memperoleh sumber daya ini melibatkan penghasutan konflik antara wilayah barat Laut Canaya dan Doveston wilayah barat. Sementara minyak merupakan komoditas yang berguna, ekstraksi di lingkungan gurun tetap sulit, dan volume sumber daya yang tersedia tetap tidak pasti. Akibatnya, tentara wilayah barat tidak mau memulai perang karena prospek yang tidak pasti seperti itu. Selama berabad-abad, wilayah barat dan Canaya telah memperebutkan perbatasan di antara mereka, tetapi masalah ini tidak menimbulkan konfrontasi besar jika dibandingkan dengan perbatasan lainnya. Awalnya, masing-masing pihak hanya mengerahkan satu Grandmaster dan sekitar 100.000 pasukan di wilayah perbatasan masing-masing. Namun, wilayah barat sejak itu telah mengisi kembali pasukannya dan menempatkan 4 Grandmaster di antara 100.000 tentara mereka. Jika perang akan dimulai, mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh gurun Saosa. Namun demikian, pertanyaannya tetap, mengapa mereka menahan diri untuk tidak mengambil tindakan apapun? Mengapa perang menjadi perhatianmu? Hosom mencibir. Mereka memiliki kekuatan militer, jadi terserah mereka apakah akan berperang atau tidak. Itu bukan urusan Anda. Bab 746. Hosom masih marah pada Jonathan karena mengambil kembali benda ajaib itu. Dia kemudian dengan santai berbaring di gundukan pasir dan mulai menenggak kaleng birnya. Jonathan, sebaliknya, sedikit terkejut setelah mendengar itu. Tunggu sebentar, apa yang baru saja kamu katakan, Hosom? Bisakah Anda mengulanginya? Dia bertanya dengan cemas sambil menarik lengan Hosom. Hai, apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi Anda, oke. Pada akhirnya, Anda masih seorang kultivator. Mereka memiliki seluruh pasukan yang terdiri dari 100.000 orang. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan pergi berperang atau tidak? Seru Hosom dengan cemberut tidak senang. Tepat, menurut Anda apa tujuan tentara? Ini untuk berperang. Sebuah perang pecah di gurun Saosa sebulan yang lalu. Jumlah korban adalah 50.000 untuk Canaya dan 70.000 untuk tentara wilayah barat, jadi kedua belah pihak membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sekarang, wilayah barat telah selesai memasok tentaranya dan menambahkan 4 petarung Rilem Grandmaster ke dalam pasukannya. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan tentara Canayan Misona, jadi mengapa mereka belum menyerang? Dengan baik, itu karena mereka tidak ingin menyerang. Benda ajaib yang dimiliki kultivator wanita sangat kuat. Saya seorang kultivator alam dewa, namun, bahkan saya hampir terbunuh olehnya. Dilihat dari waktu reaksi tentara musuh, jelas bahwa mereka selalu memiliki orang dalam keadaan siap tempur. Mereka pasti mengerjakan beberapa misi lain jika mereka hanya bertahan daripada menyerang. Saya menduga misi itu jauh lebih penting daripada gurun Saosa secara keseluruhan. Jonathan akhirnya memecahkan misteri di belakang pikirannya. Hosom sedikit bingung ketika mendengar ocehan Jonathan yang tak henti-hentinya. Hei, siapa sebenarnya kamu, Bung? Bagaimana Anda tahu begitu banyak tentang militer antara kedua negara? Anda bukan kultivator nakal, bukan? Apakah saya pernah mengatakan saya seorang kultivator nakal? Jonathan bertanya dengan acuh tak acuh sambil mengeluarkan telepon satelit dan menelepon. Dengan kantor Asura menjadi organisasi militer utama Canaya melawan pasukan asing, dia perlu melaporkan hipotesisnya ke Hades sesegera mungkin. Dengan begitu, mereka akan dapat menangani perubahan situasi yang tiba-tiba dengan lebih baik. Jonathan tidak bisa tenang sampai dia menyampaikan semua informasi ke kantor Asura. Dia juga menyuruh Jeremy dan Kane bersiap untuk berperang karena mereka mungkin harus bereaksi cepat jika terjadi perang di Misona. Hosom masih marah pada Jonathan karena mengambil kembali benda ajaib itu. Jonathan baru saja mengakhiri panggilan teleponnya ketika Hosom membungkuk ke arahnya dan bertanya, "Jika saya tidak salah, Anda dari militer Canayan, bukan?" Jonathan baru saja mengakhiri panggilan teleponnya ketika Hosom membungkuk ke arahnya dan bertanya, "Jika saya tidak salah, Anda dari militer Canayan, bukan?" "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Jonathan sambil terkekeh. Hosom bersandar ke gundukan pasir saat dia menjawab, "Perangkat GPS di lenganmu, senapan sniper yang kamu gunakan, dan telepon satelit yang baru saja kamu simpan, itu semua adalah peralatan militer Canayan. Mengingat tingkat kultivasi Anda yang tinggi, saya kira Anda juga memegang posisi tinggi di militer Canayan. Keberatan memberitahuku siapa dirimu sebenarnya.
Jonathan mengambil sekaleng bir lagi dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Hosom sambil berkata, "Di Canaya, kami memiliki pepatah, lakukan apa yang akan kamu lakukan. Itu berarti memperlakukan dan menghormati orang lain sebagaimana Anda berharap untuk dihormati dan diperlakukan oleh mereka. Jika Anda tidak akan mengungkapkan identitas Anda, maka Anda juga tidak boleh mengharapkan orang lain untuk mengungkapkan identitas mereka." Dia kemudian melambaikan birnya ke Hosom sambil melanjutkan, "Kamu bilang kamu mencuri berlian dari patung Suboksia. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Di mana itu?" "Itu ada di sini." Bahkan tanpa ragu-ragu, Hosom mengeluarkan berlian ungu seukuran kepalan tangan orang dewasa. "Ini adalah mata ketiga dari patung Suboksia. Aku berjanji akan memberimu setengahnya." Jonathan mengambil berlian itu dan memeriksanya dengan saksama. Kemudian, tanpa peringatan, dia mengencangkan cengkeramannya pada berlian dan menekannya. Retakan. Dengan suara retakan yang keras, berlian itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke gundukan pasir. "Apa-apaan ini, Bung? Apakah Anda kehilangan akal? Apa kau tahu berapa nilainya?" Hosom berseru kaget, hanya untuk melihat ke atas dan melihat Jonathan memelototinya dengan dingin. Rasanya seolah-olah Jonathan bisa melihat menembus dirinya. Suara Hosom sedikit bergetar karena gugup saat dia bertanya, "Kak, kenapa kamu menatapku seperti itu?" Jonathan menatap mata Hosom saat dia meletakkan potongan berlian yang tersisa di tangan Hosom. "Saya tahu benda ini sangat berharga di dunia fana, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi seorang kultivator seperti Anda. Tidak mungkin pasukan Gajah Putih memburumu seperti itu demi berlian belaka. Anda pasti telah melakukan sesuatu yang lain. Saya tidak tahu apakah ini sangat penting bagi Anda atau wilayah Barat, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat Anda ceritakan dengan tepat kepada orang-orang. Bukankah begitu?" Bahkan tanpa menunggu jawaban Hosom, dia bangkit dan mulai berjalan ke arah barat. "Saya perlu menemukan seseorang di ibu kota wilayah barat, Newcastle. Saya tidak keberatan jika Anda ingin ikut dengan saya, tetapi saya sarankan Anda tetap berpikir di jalur yang benar. Anda bisa mati jika Anda mencoba trik lucu apapun pada saya." Petik 2. Hosom dengan cepat membuang kepingan berlian yang sangat berharga itu ke samping dan melompat berdiri. "Kamu tahu, setidaknya kamu bisa membuat alias yang lebih baik. Maksudku, nama seperti apa handsome itu? Kedengarannya sangat murahan." Dia bergumam sambil cemberut sambil mengejar Jonathan. Meskipun Hosom takut dengan tingkat kultivasi Jonathan, dia tahu bahwa dia membutuhkan kekuatan Jonathan. "Aku akan pergi ke Newcastle bersamamu. Namun, saya harus melakukan penyamaran sebelum kita memasuki kota. Semua wilayah barat memburu saya saat kita berbicara. Kamu membutuhkanku untuk kekuatanku, tapi untuk apa aku membutuhkanmu? Anda setidaknya harus berguna bagi saya juga," jawab Jonathan tanpa menoleh ke belakang. "Saya dapat memberitahu Anda mengapa tentara wilayah barat fokus pada pertahanan daripada menyerang. Itu karena mereka menjaga harta karun yang sangat rahasia." "Dan apakah itu? Ayo, beritahu aku." "Mereka menjaga piramida. Tapi bukankah itu dari Eskaria? Ada yang muncul di wilayah barat akhir-akhir ini. Aku akan membawamu ke sana, dan kamu bisa melihatnya sendiri." Belakangan, di suite mewah di lantai atas Sandolo International Hotel di Musbane, Jonathan berganti pakaian tradisional Ibichan. Daripada seorang Canayan yang berjalan keliling kota mengenakan pakaian tradisional Ibichan. Sebaliknya, Hosom jauh lebih profesional dalam penyamarannya. Dia tampak seperti seorang pendeta yang sebenarnya setelah dia mencukur botak kepalanya dan mengenakan beberapa jubah. Namun, cara dia berjuang dengan memotong sepotong daging sapi benar-benar merusak penyamarannya. Duduk di seberang mereka adalah seorang gadis dari wilayah barat yang mengenakan pakaian modern yang modis. Dia terlihat sangat anggun saat menyeruput segelas anggur merah, yang sangat kontras dengan Hosom. "Hei, handsome, ini adalah mitra bisnis saya di wilayah barat. Dialah yang membantuku melarikan diri dari Newcastle kemarin lusa. Namanya Kaga. Dia akan memiliki semua informasi yang mungkin Anda inginkan." Bab 747. Rambut Kaga ditata gimbal dan warna kulit kecoklatan, yang memberinya estetika unik. Sementara Jonathan tidak bisa merasakan energi spiritual dalam dirinya, dia melihat energi aneh melonjak melalui dirinya. Menjadi jelas bahwa dia mungkin mengenakan semacam benda magis yang menghalangi indranya. Menilai dari sikapnya yang tenang dan terkumpul, Jonathan mengira tingkat kultivasinya mungkin juga cukup tinggi.
Jonathan meletakkan peralatannya dan menatap Kaga sambil bertanya, apakah Anda memiliki informasi yang saya cari? Itu tergantung pada seberapa banyak Anda mampu membayar. Dengan harga yang tepat, saya bahkan bisa memberi Anda informasi tentang keberadaan Presiden wilayah Barat saat ini, jawab Kaga dengan nada agak jauh. Jonathan menggerakkan pergelangan tangannya dengan gerakan memutar, menyebabkan sebatang emas muncul di telapak tangannya. Dia kemudian meletakkan batangan emas di atas meja dan mendorongnya dengan lembut, menyebabkannya meluncur ke arah Kaga dengan gerakan halus. Mata Hosom membelalak kaget ketika dia melihat itu. Wah, aku tahu kamu orang yang hebat, tapi ini sesuatu yang lain. Kaga mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan ibu jarinya pada batangan emas, menyebabkan kep jempol yang jelas muncul di permukaan. Ini tidak cukup, katanya sambil tersenyum. Dia pasti kaya raya jika dia bisa dengan mudah mengeluarkan sebatang emas seperti bukan apa-apa. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan sebesar ini. Selain itu, dia meminta informasi yang sangat rahasia di wilayah barat, jadi satu batang emas pun tidak akan memotongnya. Bang, bang, dua batangan emas lagi muncul dan jatuh ke atas meja. Jonathan kemudian mendorong mereka ke arah Kaga dan menunggu tanggapannya. Bibir Kaga membentuk senyuman saat dia menatap tiga batangan emas di depannya. Aku mau satu lagi, katanya sambil menempatkan tiga batangan emas ke dalam cincin penyimpanan. Namun kali ini, Jonathan mengeluarkan belati dan menusukkannya ke meja. Mes, Kaga, ada pepatah Canaian yang berbunyi, orang serakah seperti ular yang mencoba menelan gajah. Tiga batangan emas itu beratnya total sekitar 200 pound. Jika Anda meminta lebih, baik Anda maupun kedua asisten Anda di lantai bawah tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, katanya dengan tatapan sadis di matanya. Jonathan kemudian melepaskan indera spiritualnya dan mengirimkannya ke bawah. Meskipun hotel ini termasuk yang paling tinggi di Musbane, hotel ini hanya memiliki total 30 lantai. Rambut Kaga ditata gimbal dan warna kulit kecoklatan, yang memberinya estetika unik. Mendekati 100 meter di atas tanah mendekati batas indera spiritual Jonathan, tetapi dia masih bisa melihat segala sesuatu di dalamnya dengan sangat detail. Dia memilih hotel ini karena akan lebih mudah baginya untuk menangani masalah apapun yang mungkin timbul jika dia mendapat masalah di wilayah barat. Jonathan kemudian mengunci indera spiritualnya pada dua pembudidaya lokal yang sedang makan di lantai bawah, menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku saat mereka melihat ke atas secara bersamaan. Ekspresi wajah Kaga membeku di tempat. Secara alami, tidak ada orang biasa yang dapat mendirikan organisasi intelijen yang memiliki koneksi di seluruh wilayah barat. Ada organisasi kuat dan misterius yang mendukung Kaga di balik layar. Bahkan ketika menjual informasi, dia akan selalu memiliki beberapa orang yang bersiaga di area tersebut, untuk berjaga-jaga. Namun, karena sifat rahasia mereka, Hosom tidak pernah tahu orang seperti apa yang dia hadapi sejauh ini. Karena itu, Kaga terkejut bahwa Jonathan dapat menunjukkan dengan tepat kedua sekutunya yang menunggunya di lantai bawah. Bagaimana orang ini mengetahuinya? Apakah Hosom memperhatikan sesuatu? Apakah perdagangan ini merupakan jebakan selama ini? Dengan mengingat hal itu, Kaga mengeluarkan bom dan bersiap untuk mencabut sumbunya. Siapa kalian? Dia bertanya dengan cemas. Hosom sangat ketakutan ketika dia menyadari bahwa bom tersebut dapat meratakan seluruh bangunan sehingga dia berteriak dalam bahasa Adrunia, "Hei! Hai, mari saya jelaskan, ini pasti salah paham atau semacamnya." Kaga perlahan mundur dengan tatapan hati-hati di matanya setelah mendengar itu. Jonathan memanggil bel tangan perunggunya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Hal berikutnya yang mereka tahu, cahaya keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah mengambil 3 batangan emas dariku? Silakan tarik sekring jika Anda mau. Kita akan melihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Menyadari bahwa Kaga benar-benar akan melakukannya, Hosom berteriak dengan wajah pucat pasi, "Aku, tentu saja. Kalian berdua orang yang sangat kuat, tapi aku hanya manusia biasa. Kita semua mencari untung, bukan? Tidak perlu kekerasan, bukan? Dengarkan aku, Kaga. Saya, Hosom, jamin dia bukan dari pemerintah wilayah barat. Saya menyaksikan dia membunuh ratusan orang dari tentara wilayah barat. Dia bahkan membunuh 3 jenderal mereka. Jika Anda tidak mempercayai saya, lanjutkan dan verifikasi semua yang baru saja saya katakan."
Kata-kata itu baru saja keluar dari mulut Hosom ketika ponsel Kaga mulai berdering di sakunya. Menggunakan energi spiritualnya, Kaga membuat ponselnya melayang di depannya. Setelah melirik layar, dia menatap Jonathan dengan mata terbelalak karena kaget dan tidak percaya. Energi mentalmu mampu mencapai lobi di lantai pertama. Di Canaya, kami menyebutnya indera spiritual, jawab Jonathan tenang. Kaga menghela nafas panjang dan menyimpan bomnya setelah mendengar jawabannya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih cepat? Saya pikir Anda adalah semacam agen khusus yang dikirim oleh pemerintah wilayah barat. Jonathan juga menonaktifkan energi spiritualnya, langsung mengurangi setengah ketegangan di dalam gedung. Hosom harus meneguk anggur merahnya hanya untuk menenangkan diri. Dia tidak tahu apakah Jonathan dan Kaga akan selamat dari ledakan itu, tetapi dia tahu pasti bahwa dia tidak akan selamat. Kaga kemudian mengirim SMS kepada sekutunya yang menunggu di bawah untuk tidak mengkhawatirkannya sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke arah Jonathan. Karena ini adalah kesalahpahaman di pihak saya akan memberi Anda diskon dan menurunkan harga informasi menjadi 3 batangan emas. Silakan dan tanyakan. Jonathan meletakkan 3 batang emas lagi di atas meja sambil berkata, saya butuh 2 informasi, jadi ini 3 batang emas lagi. Nomor 1. Aku butuh lokasi yang tepat dari seorang pria bernama Caspian. Dia adalah seorang pensiunan jenderal yang dulu ditempatkan di perbatasan antara Canaya dan wilayah barat. Dia harus memulihkan diri dari luka-lukanya saat kita bicara. Nomor 2, saya ingin tahu dengan sangat rinci mengapa tentara wilayah barat tiba-tiba memperkuat posisi mereka di perbatasan tetapi tidak menyerang. Kesepakatan. Kaga berjalan ke arah Jonathan dan memasukkan 3 batangan emas ke dalam cincin penyimpanannya sambil melanjutkan, aku bisa memberimu jawaban untuk pertanyaan keduamu sekarang. Ada area di Baksrais yang dikunci karena alasan misterius. Dalam keadaan normal, seseorang harus membuat pengumuman publik sebelum menempatkan suatu area di bawah penguncian. Namun kali ini, ada 3 lapisan untuk penguncian ini. Inti adalah bidang minat utama. Lapisan kedua menutupi pinggiran Baksrais, dan lapisan ketiga mencakup seluruh Kaiten. Menurut informasi kami dari dalam, ada sesuatu di area ini yang memungkinkan wilayah barat mengubah dunia. Bab 748. Mata Hosom berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaga. Bagaimana saya melewatkan berita bahwa harta karun misterius telah muncul di wilayah barat meskipun saya adalah perampok internasional. Tidak mungkin aku membiarkan ini lepas dariku. Sementara itu, ekspresi Jonathan berubah muram. Dia memperhatikan otot Kaga ketika yang terakhir berbicara. Kaga tidak berbohong, yang berarti segalanya menjadi lebih merepotkan. Apa yang ditemukan wilayah barat di Baksrais? Saya tidak percaya keadaan menjadi begitu parah sehingga unit administrasi di tingkat kota, negara bagian, dan negara memulai penguncian. Wilayah barat sedang menjaga perbatasan saat ini. Tampaknya mereka mengerahkan seluruh kekuatan militer mereka untuk menahan apa yang terjadi di Baksrais. Apa sih itu? Apakah itu sesuatu yang mampu mengubah dunia? Dia mengangkat kepalanya dan menghadap Kaga. Aku akan memberimu 1 batangan emas lagi, Mes Kaga. Saya perlu tahu lebih banyak tentang Baksrais. Saat dia berbicara, dia melemparkan batangan emas di tangannya padanya. Kaga menangkap emas batangan sambil tersenyum. Saya tidak memiliki intel lain tentang situasi mereka, tetapi saya dapat mengungkapkan lebih banyak informasi orang dalam kepada Anda. Jika dilihat dari luar, sepertinya tidak ada yang terjadi di area tersegel Baksrais. Kami menduga itu telah terselubung oleh ilusi. Kemungkinan besar arai sihir telah menyegel area tersebut. Kami telah mengirim orang ke area tersegel untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang terjadi, tetapi bahkan sekarang, tidak ada yang kembali dalam keadaan hidup. Dia kemudian mengeluarkan telepon dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Jonathan. Kami menyadari kejadian besar, tapi kami masih perlu menyelidiki Caspian. Saya akan mengirimkan alamat lengkapnya paling lama dalam 2 jam. Anda dapat menghubungi saya di telepon ini. Tetap aman karena saya merasa Anda mungkin perlu bekerja dengan saya untuk waktu yang lama. Saat Kaga berbicara, dia menoleh ke Hosom. Benar, izinkan saya memberi Anda 1 saran gratis. Pria di sebelahmu ini hanyalah masalah. Jika Anda ingin mencapai hal-hal hebat, menjauhlah darinya. Dengan itu, dia mendorong pintu terbuka dan pergi. Hosom menatap dengan mata terbelalak ke pintu masuk. Oh, persetan denganmu. Saya memperkenalkan klien ini kepada Anda.
Anda seharusnya memberi saya komisi. Beberapa detik kemudian, cahaya keemasan melintas melewati matanya dan sebongkah emas seukuran kepalan tangan terbang ke tangannya. Mata Hosom berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Kaga. Bagaimana saya melewatkan berita bahwa harta karun misterius telah muncul di wilayah barat meskipun saya adalah perampok internasional? Tidak mungkin aku membiarkan ini lepas dariku. Tampaknya Kaga telah merusak sebagian dari emas batangan. Tampaknya Kaga telah merusak sebagian dari emas batangan. Jonathan menoleh ke Hosom, hanya untuk melihatnya dengan tergesa-gesa menyimpan bongkahan emas itu. Saya pantas menerima ini. Lagi pula, aku membantumu dengan masalahmu, argumen Hosom. Setelah melihat tatapan serakah Hosom, Jonathan duduk di samping dengan pasrah. Beberapa saat kemudian, Jonathan menerima pesan dengan peta terlampir di ponsel yang Kaga berikan kepadanya. Di peta, area di bawah kendali Angkatan Darat wilayah barat telah ditandai. Itu adalah area perumahan di timur Baksrais. Jaraknya lebih dari 1000 km dari Musbane. Meskipun tidak terlalu jauh, itu jauh ke dalam wilayah-wilayah barat. Selain itu, arahnya benar-benar berlawanan dengan Newcastle, tempat Caspian berada. Jonathan menatap telepon dengan cemberut dan merencanakan langkah selanjutnya. Kaga mungkin agak membesar-besarkan intelnya untuk membuatku percaya bahwa informasi itu sebanding dengan harga 7 batangan emas. Namun, bahkan jika saya mengabaikan pernyataan yang dilebih-lebihkan, fakta bahwa wilayah barat menangani masalah ini dengan sungguh-sungguh masih berlaku. Ini berarti saya harus memperhatikan masalah ini juga, terlepas dari apakah sumber masalahnya adalah sumber daya mineral vital atau objek yang dapat mengubah keseimbangan dunia. Masalahnya sekarang adalah waktu. Butuh waktu sekitar 3 atau 4 hari untuk tiba dan menyelidiki apa yang terjadi di Baksrais. Jika aku kemudian pergi ke Caspian untuk mendapatkan penawarnya sebelum kembali ke Canaya, lebih dari selusin hari akan berlalu. Akankah Dorian dapat bertahan sampai saat itu? Setiap kali saya mengingat penampilannya yang lemah, saya merasa saya harus mendorong masalah pelatihan kantor Asura lebih cepat dari jadwal aslinya. Selain Karl dan saya, tidak ada orang lain yang bisa menangani hal-hal yang membutuhkan kemampuan tempur yang kuat. Bahkan sekarang, aku sudah merasa agak terganggu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sean. Jika memungkinkan, saya bisa mengajarinya teknik naga suci kuno. Bahkan di zaman kuno, embrio roh pembentuk dirinya adalah eksistensi yang sangat kuat. Saya pikir saya akan bisa pensiun setelah membudidayakan murid saya ini selama lebih dari belasan tahun. Jalan pikirannya terputus ketika telepon bergetar lagi. Dia menunduk dan melihat pesan teks yang berbunyi, "Rumah Sakit Santilana." Mungkin disitulah Caspian sekarang. Haruskah saya pergi ke rumah sakit terlebih dahulu dan mendapatkan penawarnya atau pergi ke Baksrais untuk memeriksa apa yang terjadi di sana? Setelah beberapa saat merenung, Jonathan menutup pesan teks dan membuat keputusan. Dorian harus menunggu sedikit lebih lama. Karena dia sudah tahu saya datang ke wilayah barat untuk mencari penawarnya, saya pikir dia bisa menahan rasa sakitnya selama sebulan lagi. Akan merepotkan jika wilayah barat mengamankan sesuatu yang luar biasa sementara aku mendapatkan penawarnya. Saat itu, Hosom mendekati Jonathan sambil menyeringai. Bagaimana kalau kita pergi ke Baksrais, Handsome? Kau ingin pergi ke sana juga? Jonathan sedikit terkejut. Saya berspekulasi dia pasti telah melakukan sesuatu yang buruk untuk membuntuti pasukan Gajah Putih. Sudah sangat berisiko baginya untuk kembali ke wilayah barat bersamaku setelah mencukur kepalanya. Pilihan teramannya saat ini adalah melakukan perjalanan ke selatan sebagai biksu dan langsung menuju ke Macis setelah meninggalkan perbatasan. Namun, dia ingin bergabung dengan saya dalam perjalanan saya ke Baksrais. Benar-benar pembuat onar, Hosom berseri-seri. Kamu seharusnya tidak terdengar begitu terkejut, Handsome. Mereka yang bekerja di tempatku tidak pergi dengan tangan kosong. Anda menghancurkan berlian saya, jadi saya harus mendapatkan sesuatu kembali sebagai kompensasi. Selain itu, meskipun apapun yang muncul di Baksrais berada di dalam wilayah-wilayah barat, itu tetap milik seluruh umat manusia. Mereka yang mampu merebutnya layak untuk memilikinya. Ini adalah permainan yang adil untuk semua orang. Meskipun saya tidak dapat melakukan sesuatu yang mewah, jika Anda membawa saya masih dapat menyebabkan sedikit kekacauan. Sebagai tanggapan, Jonathan mengangguk. Kamu memang antek yang cakap, Hosom. Kami telah bepergian bersama untuk sementara waktu sekarang,
dan saya masih belum menanyakan masalah apa yang Anda timbulkan. Karena kita akan segera mengunjungi Bucks Rise, dapatkah Anda memberitahu saya nama asli Anda? Apakah Anda mencoba menyelidiki identitas saya? Hosom terkekeh. Kamu hanya perlu terus memanggilku Hosom, dan aku hanya perlu terus memanggilmu Handsome. Jangan melangkahi batas kita, oke? Begitu kita menyelesaikan bisnis kita di Bucks Rise, kita akan berpisah. Bagaimana menurutmu? Mata Jonathan penuh dengan senyuman saat mendengar itu. Kesepakatan. Bab 749. Pada saat itu, tentara wilayah barat telah menetapkan seluruh Bucks Rise sebagai zona militer. Secara teknis, tidak ada yang diizinkan masuk. Namun, itu adalah kota dengan lebih dari 7 juta penduduk. Jika seluruh tempat benar-benar dikunci, persediaan makanan warga akan terputus. Biasanya, masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan makanan dan minuman. Mereka hanya bisa berbelanja di supermarket jika mereka kehabisan persediaan. Namun, jika kota itu disegel, akan memakan waktu kurang dari 3 hari untuk seluruh tempat kehabisan makanan. Meski Bucks Rise dijaga ketat, masih dibutuhkan orang untuk memastikan pasokan semua jenis makanan. Saat itu, Jonathan dan Hosom menyelinap ke dalam kelompok yang mengangkut buah-buahan ke kota. Jonathan merias dirinya sendiri, mengubah penampilannya dari seorang pria muda menjadi pria paruh baya yang kasar. Sebaliknya, Hosom mengenakan setelan bermerek. Dia sedang merokok sambil menatap ke depan. Bisakah kamu bersikap baik untuk sementara waktu, Hosom? Jonathan hanya bisa meminta ketika dia melihat betapa gelisahnya Hosom. Hosom melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tenang, Handsome. Saya tahu Anda tidak berpengalaman seperti saya dalam hal membodohi orang. Semakin Anda menghindari memandang mereka karena rasa bersalah, semakin mereka akan memperhatikan Anda. Apa yang seharusnya Anda lakukan justru sebaliknya, seperti saya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikanku karena caraku berakting. Paling-paling, mereka hanya akan memarahiku sedikit. Saat dia berbicara, dia melihat seorang prajurit tentara wilayah barat melambai ke arah mereka. Dia balas melambai pada prajurit itu sebelum mendekatinya. Ketika Jonathan melihat itu, dia berpikir, dia benar-benar berpotensi menjadi pesuruh. Saat dia terus menonton Hosom, dia menyaksikan Hosom berbagi sebatang rokok dengan tentara itu. Kemudian Hosom menunjuk ke arah Jonathan sebelum melambai sedikit ke arahnya. Jonathan mengangguk sebagai jawaban. Akhirnya, Hosom memasang ekspresi memohon dan melakukan gerakan memohon sebelum berterima kasih kepada prajurit itu. Ketika dia kembali ke truk, dia memberi tanda, "Oke," pada Jonathan. "Kita bisa masuk sekarang. Masuk truk, cepat." Saat dia berbicara, dia melompat ke kursi pengemudi sementara Jonathan naik ke kursi penumpang. Pada saat itu, tentara wilayah barat telah menetapkan seluruh Bucks Rise sebagai zona militer. Secara teknis, tidak ada yang diizinkan masuk. Apa yang kamu katakan kepada prajurit itu sebelumnya untuk mengizinkan kami masuk? Aku terlalu jauh, jadi aku tidak bisa mendengar percakapanmu dengannya, tanya Jonathan. Apa yang kamu katakan kepada prajurit itu sebelumnya untuk mengizinkan kami masuk? Aku terlalu jauh, jadi aku tidak bisa mendengar percakapanmu dengannya, tanya Jonathan. Karena penguncian, semua kendaraan pengangkut wajib parkir di zona istirahat di sebelah pintu masuk kota. Tentara wilayah barat akan memeriksa kendaraan tersebut sebelum seorang tentara membawanya ke kota untuk menurunkan barang. Kemudian, mereka akan mengembalikan kendaraan ke pengangkut. Namun, Hosom berhasil meyakinkan penjaga untuk membiarkan mereka berdua masuk hanya dengan beberapa pertukaran. Penampilannya mengejutkan Jonathan. Dengan menyuapnya, tentu saja. Hosom menyeringai. Para prajurit tidak diperlakukan dengan baik oleh tentara, dan penghasilan mereka tidak sebanyak itu. Uang yang saya berikan sebelumnya sama dengan 1 tahun gajinya. 1 tahun gaji. Jonathan melirik Hosom, bingung. Sepertinya tidak banyak. Itu jumlah yang sempurna. Dia tidak akan menerima suap saya jika saya menawarkan lebih. Oh, juga, aku meyakinkan dia untuk mengizinkan kami masuk dengan memberitahunya bahwa kau sakit parah, dan hanya rumah sakit di Bucks Rise yang bisa menyelamatkan nyawamu. Ingatlah untuk berpura-pura kesakitan nanti. Saat mereka melewati pos pemeriksaan, prajurit itu mengingatkan mereka tentang beberapa hal sebelum mengizinkan mereka masuk. Namun, akan ada 2 kendaraan, satu di depan dan satu di belakang, mengantar mereka ke rumah sakit. Jelas sekali,
Meskipun prajurit itu telah menerima suap dari Hosom, dia tetap sangat berhati-hati. Meskipun Jonathan dan Hosom adalah pembudidaya yang kuat, seluruh Bucksrise berada di bawah darurat militer. Selain kendaraan transportasi militer dan makanan, tidak ada jenis kendaraan lain di jalan. Sementara tentara yang mengawal mereka tidak akan bisa menjatuhkan mereka jika mereka mencoba pergi dengan paksa, semua pasukan di Bucksrise akan menembaki mereka. Tentu saja, mereka tidak mau mengambil risiko itu, jadi mereka mengikuti tim transportasi ke pusat kota. 3 jam berlalu dan semua barang yang dibawa truk mereka telah dibongkar. Para prajurit kemudian menemani mereka ke rumah sakit umum di Bucksrise. Usai serah terima, Jonathan melakukan beberapa trik dan berhasil masuk rumah sakit. Hosom memilih rumah sakit umum karena daerah perumahan Springwind yang ditutup berjarak 5 km tenggara rumah sakit. Sekarang setelah mereka berada di kota, mereka dapat memasuki area terlarang kapanpun mereka suka untuk menyelidiki apa yang terjadi. Berdiri di depan tempat tidur rumah sakit, Jonathan dengan lembut menyeka wajahnya dengan tangannya. Dengan bantuan energi spiritual, dia menghapus riasannya, mengungkapkan penampilan aslinya, dan menghela nafas panjang. Dia menatap bubuk yang jatuh di tanah dan tampak bingung. Bagaimana wanita yang biasanya memakai riasan tebal melakukannya? Hosom sedang mempelajari peta. Handsome, dari lokasi kita bisa melakukan perjalanan di sepanjang atap gedung di samping untuk mencapai tepi Springwind. Jonathan mendekati Hosom, melirik tablet yang terakhir, dan memperbesar gambar di layar. Kita akan ditembak penuh lubang jika kita pergi ke sana. Dia menunjuk jalan lurus di tengah tablet. Lihat di sini. Kami berada di area kota sekarang, dan ada banyak gedung tinggi di sini. Sedangkan di seberang jalan ini terdapat kawasan sipil yang luas dengan bangunan bertingkat rendah. Cara termudah bagi tentara untuk mengawasi kawasan pemukiman adalah dengan menanam penembak jitu di gedung-gedung tinggi di sisi jalan ini. Ini memiliki bidang pandang yang bagus dan jangkauan yang luas untuk menembak penembak jitu. Ini adalah cara terbaik untuk memantau Springwind dengan jumlah tentara paling sedikit. Anda pasti akan mati jika ingin melakukan perjalanan melalui atap. Hosom dengan erat merajut alisnya. Jika Anda bertanya kepada saya pikir kita harus menerobos masuk daripada merencanakan dengan cermat. Kami bisa, tetapi apa yang Anda rencanakan ketika tiba waktunya untuk pergi? Apakah kamu akan terbang keluar? Tanya Jonathan dingin. Ini adalah salah satu dari 3 kota teratas di wilayah barat. Apa menurutmu mereka menempatkan beberapa ratus ribu tentara di sini untuk bersenang-senang? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, Hosom melemparkan tablet ke tempat tidur, duduk di kursi, dan melihat keluar jendela sambil mendesah. Saat itulah dia melihat sesuatu yang sedikit mengejutkannya. Dengan cepat, dia mendekati jendela dan memberi isyarat agar Jonathan mendekat. Lihat, Handsome, saya pikir ada sesuatu yang terjadi di sana. Bab 750. Saat berjalan menuju jendela, Jonathan melihat ke bawah dan melihat armada ambulans bergegas menuju rumah sakit di kejauhan. Karena penguncian, tidak ada mobil di jalan, jadi cukup sulit untuk mengabaikan ambulans. Mereka datang dari sana, mungkin saja mereka mengangkut orang keluar dari Springwind. Keduanya saling bertukar pandang sebelum berlari keluar dari bangsal hampir serempak. Karena ada puluhan ambulans di jalan, pasti ada korban massal. Dan jika kendaraan itu keluar dari Springwind, itu akan menjadi kesempatan bagi keduanya untuk mendapatkan informasi terkait situasi tersebut. Saat mereka melesat melewati koridor dan keluar dari tangga menuju lantai pertama, mereka bertemu dengan beberapa laras senjata. Jangan bergerak, beberapa prajurit tentara wilayah barat berseru dalam bahasa mereka. Jonathan dengan cepat menyadari bahwa semua prajurit memakai masker gas. Hosom menunjukkan gelangnya. Kami adalah pasien, dan kami ingin pulang. Berkat wajahnya yang kurus, kepala botak, dan pakaian pasien yang dia ganti tepat setelah masuk rumah sakit, dia benar-benar terlihat seperti pasien yang menderita penyakit. Para prajurit melirik gelang di pergelangan tangannya, bertukar kata satu sama lain, dan memberi isyarat kepada mereka untuk kembali. Mereka mengatakan militer telah mengambil alih rumah sakit, dan mereka meminta kami kembali ke bangsal kami, bisik Hosom kepada Jonathan. Saat Jonathan melangkah mundur ke tangga, dia memperluas rasa spiritualnya ke segala arah. Namun, dia tidak berani berlebihan karena umpan balik energi spiritual dan rasa spiritual yang diberikan berjalan dua arah. Jika dia mengerahkan indera spiritualnya terlalu banyak,
dan jika ada seorang kultivator tingkat tinggi di antara orang-orang di dalam gedung, dia akan memperingatkan mereka. Tentu saja, kehati-hatian itu hanya akan berhasil pada pembudidaya alam Grandmaster. Jika mereka adalah seorang kultivator alam dewa, kecuali Jonathan menggunakan teknik khusus, mereka akan dapat segera mengunci posisinya terlepas dari seberapa hati-hati dia. Konon, kemungkinan kultivator alam dewa bersembunyi di tim ambulans kecil. Saat berjalan menuju jendela, Jonathan melihat ke bawah dan melihat armada ambulans bergegas menuju rumah sakit di kejauhan. Jonathan memperluas indera spiritualnya ke pintu masuk rumah sakit dan melihat situasi di dalam ambulans. Jonathan memperluas indera spiritualnya ke pintu masuk rumah sakit dan melihat situasi di dalam ambulans. Setiap ambulans membawa 2 tentara yang terluka parah. Ada yang anggota tubuhnya patah, ada yang dadanya tertusuk, dan ada yang dagingnya busuk. Luka mereka bervariasi, tetapi semuanya parah. Berdasarkan pengalaman Jonathan, dia berspekulasi hanya kurang dari sepertiga prajurit yang akan selamat. Ketika dia menoleh ke Hosom, dia melihat ekspresi kaget di mata Hosom. Sepertinya dia juga menyadari ada yang tidak beres. Para prajurit ini tidak diserang oleh manusia, bisik Hosom. Suaranya tidak terdengar oleh para prajurit bertopeng yang mengawal mereka, tapi jelas bagi Jonathan. Jonathan menjawab serupa, berdasarkan luka yang menganga, bekas gigi di tubuh mereka, dan anggota tubuh mereka yang hancur, menurutku binatang buas besar menyerang mereka. Dan binatang buas itu mampu mengeluarkan cairan korosif. Tampaknya lokasi yang dikurung tentara bukanlah tambang tetapi tempat yang berhubungan dengan pembudidaya. Saat dia berbicara, dia mengerutkan kening dengan intens. Di masa lalu, saya mengira sumber Bang Abis adalah satu-satunya tempat tersisa di dunia yang mempertahankan lingkungan kuno. Namun, saya menyadari saya salah setelah berinteraksi dengan 8 keluarga terhormat. Mungkin saja ada tempat lain yang mirip dengan sumber Bang Abis. Namun, sekte-sekte tersembunyi itu masih membutuhkan formasi portal untuk melakukan perjalanan ke bagian dalam alam rahasia. Pada satu titik, saya bahkan curiga sekte itu sendiri adalah eksistensi yang bertahan dari zaman kuno. Ketika saya mendengar Springwind telah disegel, pikiran pertama saya adalah bahwa wilayah barat telah mendeteksi mineral khusus di daerah tersebut. Namun, sekarang saya hampir yakin bahwa Secret Realm seperti sumber Bang Abis telah muncul di Springwind. Jika tidak, dengan daya tembak yang cukup, militer akan mampu membunuh binatang purba manapun yang muncul. Tidak akan ada kebutuhan bagi mereka untuk membuat keributan besar. Namun, saya masih tidak tahu bagaimana alam rahasia ini tersembunyi di daerah pemukiman padat penduduk. Tidak peduli apa itu, aku yakin itu sesuatu yang luar biasa, kata Hosom bersemangat. Kita perlu menemukan cara untuk menyelinap masuk. Saat para prajurit mengantar mereka ke tangga, Jonathan meninju dada prajurit itu, dengan paksa menghentikan detak jantung mereka. Hosom baru saja mengeluarkan belati ketika Jonathan melemparkan salah satu mayat ke arahnya. Kamu tidak boleh menggunakan senjata saat mencuri pakaian. Kalau tidak, itu akan berlumuran darah, dan kamu tidak akan bisa memakainya. Apakah saya bermain dengan api di sini? Saya tahu dari gerakannya bahwa dia jauh lebih baik daripada saya dalam membunuh orang. Setelah berganti pakaian baru, mereka menyimpan mayat di ring penyimpanan mereka dan meninggalkan tangga. Lobi menjadi kacau saat tentara yang terluka didorong ke ruang gawat darurat oleh staf medis. Saat keduanya melangkah ke lobi, mereka melihat seseorang melambai ke arah mereka. Karena mereka memakai masker gas, tidak ada yang bisa melihat mereka dengan baik. Bahkan ketika seseorang berbicara kepada mereka, Hosom melindungi mereka, dan mereka berhasil menumpang dalam perjalanan pulang ke Springwind. Saat mereka duduk di kendaraan militer, Jonathan melihat sekilas atap gedung-gedung tinggi di seberang Springwind. Tentara bersembunyi di sana, sama seperti dia berspekulasi, tetapi mereka bukan penembak jitu. Sebaliknya, mereka adalah tentara angkatan darat wilayah barat yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di atap. Di jalan, ratusan tank telah menutup Springwind dari semua sisi, laras meriam mereka mengarah ke arah daerah itu. Di langit, 2 pesawat militer terus berputar-putar di sekitar daerah itu, mengamati semua yang terjadi di bawah. Hosom mengalihkan pandangannya ke Jonathan dan berpikir, syukurlah Jonathan menolak rencanaku tadi. Dengan daya tembak sebanyak ini, saya ragu kita dapat melarikan diri bahkan jika kita memiliki lusinan pembudidaya Realm Grandmaster di pihak kita.
Kekuatan militer yang hadir di sini cukup banyak untuk memulai perang teritorial antara dua negara, namun semuanya digunakan untuk menjaga area seluas beberapa kilometer persegi. Bersambung,